Ibu dan rekan-rekan sekalian, kembali lagi di doa bersama dengan tema hari ini adalah keteledoran. Sebelum kita memasuki doa bersama kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan karena itu kita terlebih dahulu akan masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang maha baik, kami datang ke hadirat Tuhan, di mana kami sebagai umat percaya seringkali melupakan satu aspek dari karakter Allah. Allah adalah Allah yang maha kudus. Oleh karena itu, dalam kekudusan Tuhan, kami diajar untuk senantiasa menjaga kemurnian dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Dan ketika kami mengabaikan, maka kami akan menanggung satu konsekuensi yang sangat besar. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemaran ini, biarlah kami tidak mencemarkan diri kami. Sebaliknya, kami menjaga kekudusan kami. Kami menyerahkan Tuhan, firman Tuhan di dalam penyertaan dan pemeliharaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Tapi izinkan saya memfokuskan kepada satu ayat, yaitu ayat yang ke-7. Jadi 2 Samuel pasal 6 ayat 7.
Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Kita pernah membaca dan mendengar kisah ketika tabut Allah, tabut perjanjian, diangkut oleh Raja Daud, berpindah dan dinaikkan ke dalam kereta. Nah, saudara-saudara, ketika tabut Allah itu di dalam kereta itu berjalan, disebutkan bahwa kereta itu rodanya tergelincir dan kemudian secara refleks Usa mencoba menahan tabut perjanjian Allah. Tetapi apa yang terjadi? Segera Usa menyentuh tabut perjanjian itu, maka seperti terkena aliran listrik yang begitu besar dan Usa langsung meninggal. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Usa yang menyentuh tabut perjanjian Allah itu dan ia mati? Dapat saya sampaikan yaitu bahwa maksud baik saja tidak cukup. Saudara-saudara, Usa bermaksud baik menahan tabut Allah yang hampir tergelincir dari kereta. Kalau kita di dalam posisi Usa, saya kira kita juga akan melakukan hal yang sama. Secara refleks kita akan menahan tabut Allah itu tidak boleh sampai jatuh. Tetapi yang kita tadi baca adalah sangat mengejutkan. Usa harus mengalami kematian karena kekudusan Allah menyambar dia. Maka saya ingin mencoba merenungkan apa ya maksud kisah ini. Saudara-saudara, peristiwa ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa tidaklah cukup kita itu hanya mempunyai maksud yang baik, punya goodwill, tetapi juga mempunyai cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam konteks ini mungkin kita merasa Tuhan itu kok kejam ya. Tuhan kok tidak bisa mencoba mengerti maksud baiknya Usa. Nah, mungkin hal ini terjadi karena kita tidak hidup di dalam konteks umat Israel. Jadi mari kita mencoba menempatkan di dalam konteks kehidupan dan iman orang Israel. Yang pertama adalah kedudukan Usa itu bukan kaum Lewi. Jadi Usa itu bukan orang Lewi, karena itu memang dia tidak diizinkan menyentuh tabut Allah. Jadi yang boleh menyentuh tabut Allah itu hanya dua. Satu orang Lewi, tapi utamanya hanya imam besar saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita bisa melihat seakan-akan bahwa pelanggaran atau kesalahan dari Usa itu sangat sepele. Ya, tadi saya katakan ia bersikap teledor. Nah, dalam teks Ibrani, nah kita mungkin harus baca teks Ibrani. Sikap Usa tersebut dirumuskan dengan satu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kata hasal, hasal, double S, hasal. Nah, hasal ini kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, apakah King James, apakah American Standard Version, itu dipakai kata error. Jadi hasal artinya error.
Nah, saudara-saudara, sebenarnya kata error tidak terlalu tepat. Karena Saul itu melebihi sekadar orang error. Karena di dalam kata Saul itu mengandung sikap lancang atau sikap yang melampaui batas wewenang walau dilakukan secara spontan. Nah, saudara-saudara, kita dapat membandingkan sikap Usa ini dengan sikap yang dilakukan oleh Raja Saul. Saul adalah raja. Tetapi pernah di dalam satu peristiwa, karena Samuel itu tidak datang atau datangnya terlambat. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Saul kemudian mengambil alih wewenang Samuel sebagai imam besar. Saul kemudian mempersembahkan korban. Saudara bisa membaca kisah itu di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Apa yang terjadi? Dampak dari sikap Saul itu, Saul ditolak menjadi raja atas umat Israel. Saudara-saudara, kita diajak untuk merenungkan satu dimensi rohani yang sangat sensitif. Dimensi rohani itu adalah kekudusan Allah. Kekudusan Allah. Nah, oleh karena itu kita diajak bagaimana sebagai umat percaya kita mampu menghormati kekudusan Allah di dalam setiap aspek, di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, kekudusan Allah ini harus dilakukan dengan motif yang suci, tetapi juga dengan cara yang benar. Jadi dua aspek, motifnya harus suci dan caranya juga harus benar. Nah, saudara-saudara, di dalam iman kita tabut Allah sekarang di mana? Kan tidak ada lagi tabut Allah, kan tidak diketahui tempatnya. Disembunyikan di mana setelah penyerangan dari tentara Romawi kepada Yerusalem. Tetapi satu hal yang pasti, tabut Allah itu di dalam iman Kristen, dialah Kristus. Nah, di dalam Kristus, saudara-saudara, kekudusan Allah yang mematikan berubah menjadi kasih yang memulihkan. Kalau tabut Allah ini disentuh, sembarang orang akan mematikan. Tapi ketika dia menjadi manifestasi diri Kristus, maka tabut Allah yaitu Kristus itu menjadi kasih yang memulihkan. Nah, kasih Kristus yang adalah tabut Allah yang memulihkan itu, bagaimana menyikapi seandainya kita teledor, seandainya kita bersalah? Maka yang dilakukan di dalam kasih Kristus itu adalah Allah memberikan pengampunan, memberikan pemulihan, bukan dengan hukuman yang mematikan. Jadi tabut Allah yaitu Kristus. Allah mengaruniakan pengharapan, pengampunan, dan pendamaian. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu bukan berarti kemudian tabut Allah adalah Kristus, kita kemudian hanya modalnya motif yang suci. Tidak. Kita pun juga harus melakukannya dengan cara yang benar. Saya melihat bahwa ada banyak orang punya maksud baik, tapi caranya salah. Caranya itu tidaklah dapat diterima dengan baik. Maka akibatnya
motif yang baik itu disalahpahami dan kemudian ditolak oleh banyak orang. Karena apa? Karena tidak menggunakan hikmat, tidak hati-hati, tidak cermat, terbawa oleh perasaan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sebagai umat percaya senantiasa bukan hanya memiliki goodwill, tetapi utamanya kita juga mampu menerjemahkan, menjalankan motif yang suci itu dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Disitulah kita membutuhkan hikmat dan pengertian. Kiranya Tuhan menolong sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang teledor sebagaimana yang dilakukan oleh Uzzah. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa. Kami datang kepadamu ya Kristus, yang adalah juru selamat kami, dan Engkaulah Sang Firman yang melebihi tabut Allah. Tetapi Engkau adalah simbol tabut Allah menjadi pengantar antara kami manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Mampukanlah kami untuk menghormati kekudusan Allah. Biarkanlah kami bukan hanya sekadar memiliki motif yang suci, tapi kami menjalankan motif itu dengan cara yang sangat tidak etis, sangat tidak tepat. Untuk itu berikan kepada kami kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar kami di masa yang sangat sulit ini, di tengah-tengah pandemi yang masih menyebar ke berbagai tempat wilayah yang menyebabkan banyak orang yang menderita sakit, tetapi dampaknya juga pada masalah ekonomi, di dalam keutuhan rumah tangga, di dalam relasi sosial. Mampukanlah kami untuk menjaga ucapan kami, supaya maksud baik kami tidak dirusak oleh kata-kata yang tidak terkendali. Berikan kepada kami kewaspadaan dan kebijaksanaan, sehingga kata-kata kami adalah kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang mendatangkan semangat, kata-kata yang mendatangkan daya hidup bagi orang-orang yang sebenarnya sedang mengalami kesedihan, kegelisahan, kecemasan, dan juga kondisi di mana mereka merasa putus asa. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi para pribadi yang mampu melakukan apa yang benar, yang baik, dengan cara yang tepat. Tuhan, berkati pula Universitas Kristen Maranatha, supaya melalui Universitas Kristen Maranatha, Tuhan, kami berdoa membawa banyak orang untuk mengenal sang kebenaran itu. Sang kebenaran itu adalah Kristus, karena Kristus adalah Sang Firman Allah. Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Juru Selamat. Bahkan Dia juga adalah Gembala kami yang baik. Kami percaya Tuhan, ketika orang mengenal Kristus, maka hatinya diubahkan, dosa-dosanya diampuni. Mereka boleh mengalami pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Berkati perkembangan UK Maranatha, Tuhan berkati setiap pimpinan kami, baik rektorat, dekanat, direktorat, para dosen, karyawan, para mahasiswa, sivitas akademika UK Maranatha. Pimpin supaya kami senantiasa mempraktekkan dua aspek ini secara utuh.
motif yang baik, dilakukan dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan mendengarkan doa syafaat kami. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung